Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ustadz Abdul dan masih tetap di channel SD Muhati. Cerdas, Qur'ani dan berprestasi. Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masih masuk pada tema yang kedua tentang udara bersih bagi kesehatan pada subtema 2 dan pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pokok bahasan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menggali informasi dari teks bacaan. Yang kedua, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis usaha ekonomi perorangan. Yang pertama, literasi. Kita baca terlebih dahulu bacaan berikut ini. Pada hari Minggu, warga di desa tempat tinggal Edu mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggalnya. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat itu juga terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk daur ulang. Akibatnya pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat tinggal di sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu, tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itulah tadi anak-anak bacaan yang mengisahkan tentang tanggung jawab yang ada di masyarakat. Nah, tugas kalian silahkan tulis kembali pertanyaan ini, kemudian jawab pertanyaan tersebut berdasarkan bacaan yang sudah Ustadz bacakan tadi. Setelah itu kamu kirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Pokok bahasan yang kedua yakni hak, kewajiban dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda. Tapi ketiganya ini saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban bersifat kodrati. Apa itu kodrati? Kodrati yakni melekat bersama kelahiran manusia, atau kodrati itu melekat pada diri manusia sejak lahir. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Hak-hak
yang kita peroleh, yaitu hak sebagai warga masyarakat dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak, yang pasti menjadi milik seseorang, dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai masyarakat. Berikut ini beberapa bentuk hak warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai keyakinannya. Yang keenam, bebas berpendapat dan berorganisasi. Yang terakhir, yaitu berhak mengembangkan kebudayaan daerahnya masing-masing. Nah, yang kedua, kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ini contoh atau bentuk-bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat. A. Mematuhi aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. B. Menjaga ketertiban dan ketenangan lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. F. Menjaga kebersihan tempat tinggal. Nah, itu tadi anak-anak hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Nah, pokok bahasan yang selanjutnya adalah jenis usaha ekonomi, di mana jenis usaha ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok atau bersama. Kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri atau usaha perorangan ini disebut usaha yang memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, berikut ini beberapa macam usaha ekonomi perorangan. Yang pertama adalah usaha pertanian. Usaha pertanian ini contohnya adalah sawah, ladang, kebun, dan lain-lain. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan di sini adalah usaha perdagangan kecil atau pedagang-pedagang kecil, seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, toko sembako, toko kelontong, ya, bukan seperti supermarket dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa, pertemuan kemarin kita sudah bahas bahwa usaha jasa adalah usaha-usaha yang menawarkan jasa atau keahliannya. Nah, contoh dari usaha jasa antara lain yaitu apa? Tahu? Iya, benar. Antara lain contohnya satu, usaha atau tukang potong. Yang kedua, penjahit. Yang ketiga, apalagi? Nah, betul. Contohnya adalah penyedia jasa layanan transportasi seperti angkutan, itu ya. Dan yang terakhir adalah industri kecil. Ya, namanya industri kecil berarti industri yang modalnya terbatas, karyawannya sedikit. Contohnya adalah industri pembuatan tahu, industri pembuatan tempe, industri pembuatan kubah yang ada di dekat sekolah kalian itu. Nah, itu adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Selanjutnya
Yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok atau usaha ekonomi bersama. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu atau 2 orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain, atau bisa dikatakan pendiri firma adalah teman. Ya, mereka berteman. Yang kedua adalah CV. Setelah firma sudah berkembang besar, kita bisa membuat CV, di mana CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu adalah sekutu yang berperan sebagai investor atau pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif, dia hanya berperan sebagai investor saja tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Artinya, sekutu pasif ini tidak bekerja, sedangkan sekutu aktif dia ikut bekerja mengelola CV-nya. Ya, sedangkan pasif dia hanya memberikan sebuah modal tanpa mengelola. Ya, ketiga adalah PT. Setelah CV-nya tadi berhasil, dia membuat sebuah PT. PT atau kepanjangannya adalah perseroan terbatas. Itu adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham ini adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan atau sebuah PT, di mana saham ini bisa dikatakan sebagai investasi atau investasi dari seorang investor. Yang keempat adalah BUMN. BUMN adalah kepanjangan badan usaha milik negara, di mana perusahaan ini atau usaha ini adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki negara. Bisa dikatakan BUMN ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara. Dan selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, untuk koperasi akan kita bahas lebih lanjut. Nah, beberapa jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Nah, di sini koperasinya adalah koperasi menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik anggotanya maupun warga sekitar. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan namanya, maka koperasi ini adalah usaha bersama yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menabung dan meminjam yang bisa dipakai untuk penambahan modal dari usaha-usaha anggotanya atau usaha yang ada di sekitar koperasi tersebut. Yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi produksi itu adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi dari anggotanya. Jadi koperasi ini berkhusus pada satu bidang produksi biasanya, gitu ya. Jadi di situ dia menyediakan bahan-bahan baku, alat-alat, suku cadang dan sebagainya. Setelah itu dari anggota-anggota tadi hasil produksinya akan disalurkan lagi oleh koperasi. Bisa dikatakan lagi koperasi membantu penjualan dari usaha para anggotanya. Selanjutnya koperasi jasa. Usaha ini adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Selanjutnya terakhir adalah koperasi serba usaha. Jadi semuanya ada gitu ya. Usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalkan menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku dan menyalurkan hasil produksi. Jadi semuanya ada di sini. Itu namanya koperasi serba usaha. Oke. Usaha bidang ekonomi yang dikelola kelompok lainnya adalah BUMD. BUMD itu kepanjangannya adalah Badan Usaha Milik Daerah, di mana BUMD ini merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki
oleh pemerintah daerah. Kalau tadi BUMN dimiliki negara, BUMD ini adalah dimiliki oleh daerah, bisa daerah kabupaten atau daerah provinsi. Nah, tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi di daerah dan pembangunan ekonomi nasional juga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur. Nah, itulah tadi anak-anak pemaparan materi hari ini. Nah, tugas kalian di rumah, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluargamu. Kamu tulis di buku tulis ya, dalam bentuk tabel seperti yang ada di contoh ini. Oke, itu tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Cukup sekian dulu. Semoga sedikit dari Ustadz dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Itu ya, tetap sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa di sekolah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul dan belajar bersama teman-teman di sekolah lagi. Itu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.